Puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini kita belajar tentang kedalaman makna huruf kaf, saudara. Kalau kemarin huruf apa, saudara? Kemarin huruf yod, sekarang huruf kaf. Oke. Kaf bentuknya seperti ini, ya, seperti tapal kuda. Nah, ini huruf kaf. Oke, huruf kaf itu adalah huruf ke-11 dari alfabet. Huruf keberapa? 11. Ingat-ingat ya. Memiliki nilai numeriknya 20. Kalau yod kemarin berapa? 10. Pinter saudara ya. Nah, ini kelipatannya. Jadi setelah satuan, huruf Ibrani itu setelah satuan dia langsung ke puluhan. Jadi bukan 11, 12 tapi langsung 10, 20 begitu ya. Nilai numeriknya 20. Piktograf untuk kaf itu tampak seperti telapak tangan yang mengcover atau melindungi. Seperti ini saudara. Nah kira-kira begini bentuknya ya. Tangan yang bukan begini tapi begini saudara. Iya. Dibuat dari sedangkan aksara Ibrani klasik atau yang kita sebut dengan kitab Ivri ini dibuat dari garis bengkok yang tampak seperti mahkota di kepala raja yang sedang bersujud. Nah ini kira-kira seperti ini gambarnya saudara. Ini dikatakan seperti mahkota raja. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama, makna spirit kaf. Mohon maaf saudara ya. Dalam mistisisme Yahudi, dua huruf dari kata kaf itu terdiri, jadi kata kaf sendiri itu terdiri dari huruf kaf dan p. Ya, kaf dan p adalah huruf awal dari dua kata Ibrani, ya, dipakai dalam dua kata Ibrani, ya, huruf awalnya. Kafnya itu untuk koah, yang artinya energi atau potensi, dan poel, yang artinya aktual atau nyata. Kaf itu untuk ini, kaf itu untuk kata apa saudara? Koah. Koah itu artinya energi atau potensial. Sedangkan poel itu aktual atau nyata. Nah, berarti ya secara spiritnya kata kaf atau huruf kaf itu memiliki kekuatan atau energi supranatural yang menjadi nyata secara fisik. Begitu maksudnya. Nah ini makna spirit kaf. Jadi arti literal dari kaf adalah telapak tangan yang dianggap sebagai lokasi di mana energi yod, ingat yod kemarin itu juga mewakili siapa? Yahweh, tapi dia juga mewakili tangan. Gitu ya. Jadi ada tangannya Bapak Yahweh sendiri, gitu ya. Di mana energi tangan Bapa Yahweh diaktualisasikan, begitu, diaktualisasikan. Artinya dari dunia alam roh itu dijadikan ke dalam dunia yang nyata, dunia fisik. Nah, yang menarik, gematria untuk kata yod itu kan dari yod, waw, dalet, ya kan? Itu nilainya juga 20, sama dengan huruf kaf. Huruf kaf itu juga nilainya tadi berapa? 20. Jadi artinya apa? Kekuatan untuk menekan atau mengangkat, karena gematria dari angka 20 itu artinya to suppress atau to push gitu ya, menekan atau to lift up atau mengangkat begitu. Jadi energi gematria dari angka 20 itu punya makna mengangkat begitu ya. Mengangkat atau menekan, kekuatan untuk mengangkat atau menekan. Nah, itulah sebabnya saudara perhatikan, Bapak Gembala itu memberkati jemaat dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah jemaat, begitu ya. Nah, di situ kita membayangkan Tuhan sendiri, Bapa Yahweh sendiri
itu yang memiliki telapak tangannya di atas kita. Gitu saudara. Yaitu untuk menghantar energi berkat kepada kita. Jadi saudara kalau terima doa berkat, birkat Kohanim, terimanya itu jangan pikiran ndang wis ndang bar, ndang wis ndang bar. Ya. Begitu amin, kan biasanya masih nyanyi ya. Lagunya belum selesai sudah brul keluar. Ya, berarti di dalamnya sini itu cuma pikiran ndang wis ndang bar, ndang wis ndang bar. Ya. Tapi saudara-saudara tahu di situ Bapak Gembala itu sedang memberikan energi gitu loh saudara. Sedang mentransfer energinya Bapak Yahweh sendiri. Ya. Energi apa? Energi berkat. Makanya saudara terimanya juga harus dengan sungguh-sungguh. Gitu loh. Amin. Coba lihat dari kata kaf ini saudara. Jadi Bapak Yahweh itu menghantar gitu loh. Bapak Gembala itu jadi media transfernya begitu. Ya. Hal ini menunjukkan panggilan dari kekuatan dunia alam roh untuk dimanifestasikan ke dunia fisik begitu. Jadi kalau saudara itu menerima birkat Kohanim, wah itu kesempatan kita saudara untuk kita benar-benar menerima berkat dari Bapa Yahweh. Amin saudara. Ya. Jadi kalau saudara mau ngomong amin, ken yehi, rotson itu yang mantep saudara. Amin. Jangan amin, ken yehi, rotson. Ya toh, terus mikir, aku iso metu ra iki parkire kesuwen. Ya kan? Ya. Ayo mulai sekarang lebih serius lagi, amin saudara. Ya, karena itu saudara sedang diberikan energi berkat begitu. Nah, juga karena alasan ini Kasidut atau yang disebut dengan Rabi Kabbalah itu menganggap mengajarkan doa berkat yang disebut dengan Modeh Ani itu dengan menengadakan kedua telapak tangan di pagi hari sebagai tindakan profetik meminta kuasa Tuhan untuk dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang-orang Yahudi itu setelah mereka mengucapkan Shema Yisrael di pagi hari, mereka mengucapkan doa yang disebut dengan Modeh Ani, saudara. Nah, ini mungkin kalau ada saudara yang mau praktek ya silakan ya. Karena ini tidak harus sebenarnya, tapi ini sebagai bentuk tindakan profetik dan tindakan ucapan syukur begitu ya. Bunyi doanya begini saudara ya. Ini kalau yang laki-laki ngomongnya modeh ya, kalau yang perempuan modah. Nah ini mereka selalu kalau berdoa itu kan dinyanyikan ya, dinyanyikan, dilantunkan. Nah kurang lebihnya begini, Modani levanecha melechai vekayam Seheh hesarta binismati bechem laraba emunateka. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi artinya apa? Ini terjemahnya seperti ini. Aku bersyukur di hadapanmu, Raja yang hidup dan kekal, karena engkau telah mengembalikan dalam diriku jiwaku dengan belas kasih, berlimpah kesetiaanmu. Jadi itu doanya kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi mereka itu punya pengertian bahwa ketika manusia itu tidur, jiwanya itu berkelana ya. Jadi ketika bangun pagi mereka mengucap syukur karena Tuhan mengembalikan jiwa mereka kembali. Artinya mereka masih diberikan kesempatan untuk hidup. Nah jadi saya teringat gitu, pada pagi hari ketika kita bangun dan berdoa, apakah kita pernah ingat begitu? Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau memberikan kemurahan untuk saya bisa hidup lagi hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita hidup hari ini, berarti Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Amin saudara.
Karena Bapak Yahweh sendiri yang ngomong, Yesua sendiri yang ngomong, aku tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk, tapi rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan yang penuh masa depan. Begitu. Ini doa mereka, saudara ya, yang namanya Modeh Ani. Oke, itu tadi spiritnya kaf itu seperti itu kira-kira. Nah sekarang artinya kaf. Kata kaf bukan huruf kaf ya. Kaf sendiri itu artinya telapak tangan, saudara. Jadi bukan hanya hurufnya yang artinya atau punya piktograf telapak tangan, tapi bahasa Ibraninya telapak tangan itu adalah kaf. Bahasa Ibraninya telapak tangan itu kaf. Dan juga apa yang terkandung di dalam telapak tangan. Nah, kata sendok itu juga dalam bahasa Ibrani adalah katanya adalah kaf. Nah, ini yang disebut dengan merupakan perpanjangan alami dari telapak tangan sebagai wadah. Jadi sendok itu juga bahasa Ibraninya kaf. Ya. Jadi saudara kalau ngomong sama orang Yahudi di sana mau minta sendok bilang kaf. Dia ngerti, dikasih sendok. Gitu. Kaf gitu ya. Ya ini begini. Kenapa? Karena itu kaf itu lebih maknanya ke arah wadah begitu saudara. Tempat ya. Seperti itu. Gematria untuk huruf kaf itu kan 20. 20 tadi artinya kekuatan untuk mengangkat. Dan 2 kali nilai huruf yod. Yod tadi itu kan berapa saudara? 10. Berarti ini 2 kalinya berarti kaf. Aduh maaf saudara. Kaf berasal dari akar kata kafa. Ini saudara ya. Kaf itu dari asal kata kafa. Yang berarti membungkuk. Menunjukkan bentuk tubuh yang cekung atau bentuk mahkota di kepala raja. Jadi maknanya apa saudara? Ketika seseorang itu rendah hati, nah pelajarannya seperti yang kemarin kan, ya kan, dalet dan apa itu? Gimel dan dalet. Dalet itu seperti orang yang membungkuk. Pelajarannya adalah selalu kembali lagi kepada kerendahan hati. Orang yang punya sikap rendah hati di hadapan Bapa Yahweh itu akan dimuliakan, akan dimahkotai, begitu loh saudara. Ya, makanya selalu beberapa kali ditegaskan. Ya, ini membungkuk menunjukkan bentuk tubuh yang cukung. Ini bentuk. Ini menunjukkan bahwa orang yang membungkuk itu berarti orang yang bermakna rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu akan selalu diberikan mahkota kemuliaan. Begitu. Jadi kalau kita itu mau diangkat hidupnya oleh Bapa Yahweh, jadilah rendah hati di hadapan Tuhan. Amin saudara. Gitu. Pasti hidupmu akan terangkat. Kaf itu juga berbentuk tangan yang menangkup. Nah itu gambarnya kira-kira seperti ini. Nah ini bermakna tangan yang siap menerima, menjadi sebuah wadah. Ya itu bisa saja piring, mangkok, sendok. Jadi itu semua adalah sebuah wadah untuk mengangkut makanan. Rumah adalah wadah untuk orang yang di dalamnya bernaung. Jadi artinya kaf mengajarkan supaya kita itu menjadikan diri kita itu sebagai wadah alatnya Bapa Yahweh gitu loh maksudnya. Ya. Yang sudah diberkati lebih dulu. Saudara percaya kalau saudara itu sudah diberkati lebih dulu? Amin. Ya. Makanya saudara harus jadi berkat.
Karena saudara itu sudah diberkati lebih dulu. Jadi sebagai alatnya Bapa Yahweh harus bisa berfungsi dengan menjadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Kita itu wadah gitu loh. Kita itu wadahnya, alatnya Bapa Yahweh gitu loh saudara. Untuk jadi berkat buat orang lain. Amin. Oke, kemudian yang ketiga. Kaf dan kavana. Kata kavana. Apa itu kavana? Kaf adalah awal dari kata kavana. Ini hurufnya Ibrani ya. Kaf, waw, nun, he. Yang berarti fokus atau konsentrasi untuk hal spiritual. Nah, akar kata ini berarti membidik, memfokuskan sesuatu gitu. Jadi kavana itu berfokus. Kavana adalah konsep kunci dalam spiritualitas Yahudi yang menyarankan bahwa Anda harus membebaskan pikiran Anda dari semua yang mengganggu dan bertujuan untuk membayangkan diri Anda berdiri tepat di hadapan hadirat Tuhan. Jadi maksudnya adalah kavana itu sikap kita untuk memfokuskan diri kita gitu. Antara kita dengan Bapa Yahweh. Membayangkan diri kita itu di depan Bapa Yahweh dengan sikap yang begini kira-kira. Nah, begini saudara. Ini artinya apa? Saudara sedang di hadapan Raja segala raja untuk siap menerima sesuatu dari sang raja. Paham enggak saudara? Itu gambaran dari huruf kaf. Sikap kita gitu ya. Jadi makanya Bapak Gembala selalu mengajar gitu kan. Kalau berdoa bukan mengosongkan pikiran, tetapi memfokuskan pikiran kita. Betul ya? Kata yang keempat sekarang. Kata kaf dan mahkota atau crowns. Nah, kata kaf itu dipakai untuk kata keter, huruf awalnya. Ya, keter. Kaf, tet, pres. Kata keter itu berarti mahkota. Dalam tradisi Yahudi itu ada 4 mahkota yang diberikan kepada orang Israel. Ada yang namanya keter Torah atau mahkota Torah. Ini yang dipakai untuk hiasan gulungan Torah. Jadi kalau saudara lihat ada gulungan Torah di sinagog-sinagog, di atasnya itu biasanya dikasih hiasan atau dekorasi. Itu mahkota namanya, mahkota Torah. Atau ada yang disebut keter kehuna, yaitu mahkota imam. Keter malhut, mahkota kerajaan. Keter Shemtov, itu mahkota nama baik. Ini adalah 4 macam mahkota yang istilahnya menjadi disematkan gitu ya oleh orang Israel. Jadi ada 4 macam mahkota ini. Menurut Talmud, nama yang baik itu adalah mahkota gitu. Nama baik itu lebih dari emas dan perak. Dia adalah sesuatu yang paling di atas, begitulah saudara. Ya, ini mereka dasarnya di dalam Talmud bagian apa nih? Surat Avot pasal 4 ayat 17. Karena itu adalah dasar dari semua mahkota lainnya. Tetapi kita juga melihat ada di kitab Kohelet pasal 7 ayat 1a ya, yang berbunyi Tov Shem Mishemen Tov. Artinya nama yang baik itu lebih baik daripada minyak yang baik. Jadi pesannya huruf kaf itu adalah supaya kita itu menjaga mahkota kita dengan memiliki nama yang baik. Amin saudara.
Pengkhotbah 7, ya ini terjemahannya yang akhirnya diterjemahkan oleh kitab Pengkhotbah begini. Lebih baik nama daripada minyak yang baik, begitu. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa Ibrani, ya yang terjemahannya langsung dari bahasa Ibrani, itu juga bilang nama yang baik lebih baik daripada minyak yang baik. Sekarang gematria untuk kata keter atau mahkota itu 620. Ya, kenapa? Karena keter itu terdiri dari huruf kaf, tau, dan res. Kaf itu 20, tau itu 400, res itu 200. Yang menurut para rabi Yahudi adalah jumlah perintah Torah 613 ditambah 7 hari penciptaan. Jadi angka 620 ini adalah gabungan dari 613 ditambah 7 hari penciptaan. Dengan ini mereka menyimpulkan bahwa dunia diciptakan dan manusia menerima Torah, maka manusia itu dapat hidup teratur dan bahagia, sehingga dapat diartikan sebagai dunia yang dimahkotai. Artinya dunia yang dimahkotai itu dunia yang dimana isinya kehidupan manusianya itu penuh dengan keteraturan dan kebahagiaan. Nah, itulah tujuannya Bapak Yahweh memberikan Torah kepada kita supaya hidup kita itu jadi teratur, tidak acak-adut. Ya, semua ada pakemnya. Dan kalau kita berjalan menurut Torahnya Yahweh, pasti hidupnya akan jadi bahagia, saudara. Amin. Karena di dalam Torah itu, saudara, semua terdapat bagaimana cara saudara hidup sehat, bagaimana cara saudara bisa hidup kaya, bagaimana saudara bisa hidup di dalam kebenaran, bagaimana saudara bisa hidup bahagia di dalam keluarga. Semuanya ada di dalam Torah. Makanya Torah itu adalah buku yang paling sempurna di muka bumi ini. Amin, saudara. Kitab suci kita itu adalah buku yang paling sempurna di muka bumi ini. Semua hal yang kita perlukan untuk kelangsungan hidup kita dan keselamatan kita, itu semua ada di dalam kitab suci kita. Ya. Nah, itulah sebabnya dunia yang dimahkotai itu adalah dunia di mana manusia menjalankan Torah. Dalam perjanjian baru atau Brit Gadasa, setidaknya ada 5 mahkota lainnya yang dapat ditemukan. Ini di dalam perjanjian baru atau Brit Gadasa. Ada yang disebut dengan Keter Hakayim. Ya, Keter Hakayim itu mahkota kehidupan. Diberikan penghargaan, manusia diberikan penghargaan atau penghargaan yang diberikan kepada manusia karena melewati ujian, cobaan, dan kesengsaraan dari dunia ini. Saudara bisa baca ayatnya di Yakobus 1 ayat 12. Kemudian ada yang disebut dengan Keter Hatsedakah atau mahkota kebenaran. Ada orang yang bertanya, loh, sedekah itu kan artinya berbuat baik. Sedekah itu kan artinya, kalau bahasa Arabnya sedekah, sodakoh, gitu ya. Tapi ini kok dikatakan kebenaran? Iya, saudara. Bagi orang-orang Ibrani, orang Israel, orang yang melakukan sedekah itu dikatakan dikategorikan sebagai orang benar. Gitu. Ya. Jadi disebut Keter Hatsedakah itu adalah mahkota kebenaran. Itu adalah mahkota yang diberikan kepada mereka yang berjaga-jaga untuk menjemput kedatangan Tuhan kita dengan hidup benar di hadapannya. Ini tadi berdasarkan kaf, huruf kaf itu yang mengarah kepada keter, gitu ya. Kaf dipakai untuk kata keter. Nah, ini macam-macam mahkotanya, ya. Ada juga yang disebut dengan keter olam, mahkota yang tidak dapat rusak. Gambaran tentang hidup yang kekal atau haye olam. Itu ayatnya 1 Korintus 9:25. Kemudian Keter Hatiferet itu mahkota kemuliaan diberikan kepada mereka yang dengan setia menggembalakan umat Bapa Yahweh. Jadi nanti kita itu, saudara, ketika kita Yesua datang dan kita kembali kepada kehidupan kekal,
Setiap orang yang diselamatkan, yang sudah diselamatkan, dia akan terima mahkota. Nah, mahkotanya macam-macam. Gitu. Ada yang cuma terima mungkin mahkota ini, tapi ada juga terima mahkota yang banyak. Karena banyak hal yang dia kerjakan selama dia hidup di dalam dunia ini. Saya jadi ingat gitu kan ya, Bapak Gembala pernah ngomong, kalau saja orang tahu upahnya orang yang melayani Tuhan selama dia hidup di dunia ini, pasti semua orang di muka bumi ini pasti berlomba-lomba. Betul ya saudara ya? Karena setiap orang itu dapat mahkota-mahkotanya ini loh saudara, mahkotanya macam-macam saudara. Ya, dan itu nanti menjadi sebuah kebanggaan, prestis saudara. Itulah sebabnya saudara, ayo kita yang selama ini masih punya waktu untuk hidup di dunia ini. Selama Tuhan izinkan kita ada di dalam dunia ini, ayo berlomba-lomba untuk melayani Tuhan. Ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan hanya puas saudara, yang penting saya sudah selamat, saya rajin ibadah. Jangan berhenti di situ. Ya. Jangan juga puas, yang penting saya di gerbangnya surga aja sudah puas. No, karena Tuhan memberikan tempat saudara lebih dari itu. Amin. Ya, saudara, Tuhan sudah sediakan Samayim untuk kita, bukan untuk saudara tinggal di emperan surga. Tapi saudara semua sudah diberikan rumah. Amin. Jadi ayo kita sama-sama berlomba-lomba. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Berlomba-lomba, karena setiap orang akan diberikan mahkotanya masing-masing. Saya bisa membayangkan ada mahkotanya yang kecil, ada mahkota yang gede, ada mahkota yang dikasih berlian, ada yang mahkota yang cuma perak. Mungkin. Ya, karena itu semua adalah upah berdasarkan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah bekerja buat Tuhan, apa yang mau didapat? Ya udah, oplong-oplong masuk Samayim. Semua pakai mahkota yang bagus, gundul sendiri saudara. Itulah sebabnya, ayo kita berlomba-lomba. Ada yang juga disebut dengan keter hakot sim, mahkota duri. Nah, ini yang dipakai oleh Yeshua, saudara. Nah, Yeshua itu menyandang banyak mahkota. Dikatakan, ya, dia menyandang semua mahkota Israel sebagai Melek HaYehudim, raja orang Yehudi. Dia memakai mahkota kerajaan karena dia adalah Kohen Gadol. Dia memakai mahkota imam karena dia Dafar Elohim. Dia memakai Torah, dia memakai mahkota Torah karena dia adalah Ben El Elyon. Dia memakai mahkota nama baik karena dia sebagai Sar Hakayim. Dia memakai mahkota kehidupan karena sebagai Sadik menurut peraturan Melkisedek. Memakai mahkota kebenaran karena sebagai Haroe Hatov. Dia memakai mahkota abadi karena dia sebagai Adon Hakavot. Mahkota kemuliaan dan seterusnya. Jadi saudara, hanya Yeshua yang layak menyandang semua mahkota. Amin. Nah, kita ini juga nanti akan kecipratan dapat mahkota tergantung dari apa yang saudara kerjakan gitu loh saudara. Selamat, pasti selamat. Yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach pasti selamat. Amin. Tapi setelahnya itu, nah mahkota ini saudara, mahkota yang akan saudara dapati yang seperti apa gitu ya. Kembali kepada kaf. Nah, kaf itu kan tadi artinya telapak tangan. Telapak tangan dan Torah. Dalam Yesaya 49 ayat 16 berbunyi, lihatlah aku telah mengukirmu di telapak tanganku. Tembok-tembokmu senantiasa ada di hadapanku. Ini menceritakan tentang apa sih? Ketika orang Israel itu membelakangi Bapa Yahweh. Tapi Bapa Yahweh itu dengan setia mengatakan tanganku, telapak tanganku itu menyertai kamu. Aku mengukir kamu di telapak tanganku. Maksudnya itu menunjukkan betapa Bapa Yahweh itu setia terhadap orang Israel. Ya. Ada lagu yang mengatakan, aku jauh, engkau jauh. Ya, betul ya? Saya jadi melas.
Kenapa? Kasihan. Kalau kita jauh, Tuhannya nesu. Iya kan? Kalau kita ngambek, Tuhan juga ngambek. Tapi saya bersyukur, Bapak Yahweh Tuhan kita enggak demikian. Ya kan? Meskipun kita ini kurang ajar, tapi dia itu tetap setia, saudara. Menunggu untuk kita kembali. Coba bayangin, kurang apa coba kita? Ya, selain kita cuma ngomong terima kasih Bapak Yahweh. Ini saudara lihat, ya. Jadi kaf itu artinya menunjukkan betapa kesetiaannya Bapak Yahweh itu menyertai orang Israel meskipun mereka itu membelakangi Bapak Yahweh pada saat itu, saudara. Nah, sekarang artinya apa hubungannya dengan Torah? Kaf dengan Torah itu artinya Torah Yahweh itu seperti telapak tangan yang menuntun dan menjaga Israel. Torahnya Yahweh itu adalah penuntun, begitu loh maksudnya. Dia seperti telapak tangan yang menjaga, ya, supaya Israel tidak tersesat. Nah, begitu juga kita membutuhkan Torah Yahweh untuk menuntun kita masuk dalam anugerah keselamatan melalui darah Yeshua HaMashiach. Begitu saudara. Ya. Lihatlah ini bunyinya. Henal, ini ada di dalam Yesaya 49 ayat 16a, dikatakan Henal kapayim kakotik. Ini kapayim, ya, kapayim itu telapak tangan. Aku mengukirmu. Saudara bisa bayangkan, Tuhan bukan ngomong aku menggambarmu, bukan. Mengukir. Sesuatu yang diukir itu berarti sesuatu yang dilukai, begitu. Jadi pasti membekas, tidak bisa hilang. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengukir nama kita di tangannya, percayalah, berarti itu bentuk keseriusannya Tuhan untuk menyelamatkan kita. Amin, saudara. Nah, selain itu kita juga diajarkan untuk mengangkat hati kita dengan sikap tangan yang terbuka, bukan tertutup. Karena kaf itu begini, saudara. Nah, begini kira-kira. Ya. Itu sebagai sikap profetik kita di hadapan Bapak Yahweh, kita berserah dan siap untuk menerima pertolongan dari Bapak Yahweh. Begitu, saudara. Sekarang yang keenam. Sedikit lagi bisa ya. Kaf itu adalah transfer spirit. Begitu. Kenapa? Secara tata bahasa, ketika sebuah kata diawali dengan kata kaf, itu memiliki arti seperti atau sebagai. Misalnya, kita awali kata kaf, ya, ditambah meleh, ya, kita pakai contoh meleh, diawali dengan kata kaf. Melek itu kan artinya raja, saudara. Kaf ditambah melek itu artinya kemelek. Kemelek artinya seperti seorang raja. Ini mengajarkan pada kita bahwa kita itu akan menjadi serupa dengan siapa kita melekat atau menempel. Bila kita menempel pada raja, maka kita akan mendapatkan kehormatan seperti raja. Jika kita melekat pada Yeshua, maka kita akan seperti Yeshua. Coba saudara bayangkan kalau tiba-tiba saudara itu jalan bareng dengan Pak Jokowi, jejer, maka saudara akan mendapatkan fasilitas yang sama yang seperti Pak Jokowi dapatkan. Kenapa? Karena orang melihat Pak Jokowi, saudara ada di sampingnya Pak Jokowi, jalan di sampingnya Pak Jokowi. Mengerti enggak maksudnya saudara? Mengerti ya? Ya. Saudara akan bisa masuk ke istana presiden itu kalau ada undangan. Betul ya? Tapi saudara bisa masuk ke istana presiden tanpa undangan kalau saudara ada bersama dengan Pak Jokowi. Paham maksudnya? Begitupun kita
kita tidak akan pernah punya akses untuk masuk ke dalam kerajaan Samayim. Kecuali kita melekat kepada Yesua. Baru kita punya fasilitas itu, saudara. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya anugerah. Saudara tidak mungkin bisa mendapatkan itu, tapi saudara bisa dapat itu. Amin. Jadi kaf itu mengajarkan kita untuk kita melekat kepada siapa? Saudara mau melekat kepada siapa? Kalau saudara mau melekat kepada Bapa Yahweh, maka saudara juga akan menikmati apa yang Bapa Yahweh miliki. Amin, saudara. Itu. Kemudian poin yang ketujuh, kaf sebagai wadah. Nah, kaf itu kan tadi dikatakan sebagai telapak tangan, juga maksudnya sebagai wadah begini, saudara. Kaf itu juga mengajarkan bahwa diri kita itu sebagai wadah yang berisi apa? Isinya sesuatu yang baikkah atau sesuatu yang buruk? Racunkah atau obatkah? Makanan yang membuat sakitkah atau makanan kesehatankah? Jadi diri kita itu sebagai wadah yang berisi apa? Kalau isinya buruk, penuh kepahitan, dendam, iri hati, maka kita itu seperti kuburan. Luarnya bagus, dalamnya jelek. Namun bila kita menjadi wadah yang isinya parfum, makanan yang lezat, air yang bersih, maka nilai kita pasti mahal dan dicari orang, saudara. Artinya apa? Bila isi hati kita itu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman yang benar, kelemah lembutan, pengendalian diri, maka hidup ini jadi wadah berkat. Ini kan 9 buah roh, saudara. Amin. Orang yang hatinya ada Roh Kudus, dia akan melahirkan 9 buah roh. Begitu. Itu wadah, bicara tentang wadah. Jadi diri kita itu wadah. Nah, di dalam wadah itu kita mau isi apa begitu, saudara? Jadi pesannya adalah isilah diri kita dengan sesuatu yang baik, yang bersih, supaya hidup kita itu jadi berharga. Berharga di hadapan Tuhan dan sesama. Seperti yang diajarkan oleh guru besar kita. Siapa? Yesua. Ya, saudara. Jadi pagi hari ini ya, tentang huruf kaf itu mengajarkan kepada kita tentang banyak hal. Kita harus jadi wadah, kita harus nempel sama siapa. Dan ketika kita itu datang beribadah, saudara harus dengan sungguh-sungguh rendah hati mencari wajah Tuhan. Karena dengan demikian Bapa Yahweh itu berkenan terhadap saudara. Amin. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Amin buat firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Bapa di akhir zaman ini Tuhan. Kami mau melekat kepadamu. Karena hanya Torah Yahweh yang menuntun kami. Seperti tangan Bapa Yahweh yang menuntun kami. Terima kasih Bapa Yahweh buat anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Kami mau mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan penuh sukacita Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh, memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini mereka hadir di tempat ini maupun yang streaming di rumah. Terima kasih Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Purim akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu digabung Kamis. Dengan tema Yahweh Tuhanku, dahsyat namamu di seluruh bumi. Untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, Kehilat Aleph Tau mengadakan pembersihan dan penyemprotan area Kehilat dengan disinfektan secara rutin.
sehingga jemaat dapat beribadah di Kehillat dengan nyaman. Dan kami juga menghimbau untuk jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di hari Sabat di pagi ini. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan. Sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat dan pertemukan kembali esok untuk kami belajar firman-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, buat anak-anak-Mu semuanya sehat dan hidup penuh dengan berkat. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabesadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neha ufriat matka ufri fahem teka syekar ala peka maesterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan.
sampai lembah terlandai. Semua karya kasih cintamu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Duka lara menjadi bahagia.